Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini sebelumnya perkenalkan nama saya Agilmundi Pratama. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas mandiri mahasiswa, yaitu bab 3, An Illustrative Example. Nah, yang pertama di sini saya mengerjakan yang bagian A, yaitu lembar kerja mahasiswa atau worksheet. Nah, untuk studi kasus sendiri yaitu adalah pengenalan pola jeruk dan apel. Di sini ada sebuah mesin penyebut buah yang dirancang untuk membedakan jeruk dan apel. Nah, kemudian mesin itu dilengkapi dengan 3 sensor, yaitu bentuk, tekstur, dan juga berat. Nah, untuk jeruk sendiri direpresentasikan dengan vektor P1 sama dengan 1,-1,-1 transpose. Sedangkan apel dengan P2 sama dengan 1,1,-1 transpose. Nah, untuk yang nomor 1 yaitu yang pertama adalah C1 untuk mengingat. Nah, bab ini memperkenalkan 3 jenis arsitektur jaringan saraf untuk menyelesaikan masalah pengenalan pola di atas. Sebutkan ketiga jaringan tersebut dan kelompokkan masing-masing ke dalam kategori feed forward, competitive, atau recurrent. Sini saya akan menjawab. Bab ini memperkenalkan 3 jenis arsitektur untuk memecahkan masalah pengenalan pola. Ada perceptron, Hamming network, dan juga Hopfield network. Yang pertama perceptron. Nah, perceptron ini masuk dalam kategori feed forward. Kemudian Hamming network masuk dalam kategori kompetitif. Arsitekturnya sendiri yaitu feed forward layer dan juga recurrent atau competitive layer. Sedangkan Hopfield network kategorinya adalah recurrent. Selanjutnya, untuk C2 yaitu memahami. Pada jaringan perseptron, keputusan klasifikasi sangat bergantung pada decision boundary. Jelaskan secara konseptual apa yang membedakan decision boundary yang melewati titik asal dengan yang tidak melewati titik asal. Parameter apa yang bertanggung jawab atas hal ini? Baik, di sini konsep decision boundary pada perseptron. Perbedaan utama pada decision boundary terletak pada nilai bias. Jika decision boundary melewati titik asal, itu berarti jaringan tidak menggunakan bias atau bernilai 0. B sama dengan 0. B itu kan bias. Jika batas putusan tidak melewati titik asal dan digeser ke posisi lain di ruang vektor, itu menandakan keberadaan nilai bias yang bukan 0. Jadi biasnya tidak sama dengan 0. Parameter utama yang bertanggung jawab atas pergeseran ini adalah bias atau biasa disimbolkan dengan huruf B. Kemudian yaitu 3. C3 menerapkan. Perseptron diberikan jaringan perseptron dengan bobot W sama dengan 0,1,0 dengan bias B sama dengan 0. Fungsi aktivasi yang digunakan adalah hard limits, yaitu symmetrical hard limit. Jika sebuah jeruk yang bentuknya tidak sempurna terdeteksi oleh sensor sebagai P sama dengan -1,-1,-1 transpose, hitunglah keluar jaringan A. Apakah jaringan berhasil mengklasifikasikannya sebagai jeruk A sama dengan -1? Nah, untuk menjawab pertanyaan nomor 3 ini, kita harus mengetahui yang diketahui dan menghitung hasil net inputnya. Di sini kan diketahui matriks bobotnya itu W sama dengan 0,1,0 dan biasnya 0. Kemudian kan input buahnya karena buah jeruk tadi tidak sempurna bentuknya, jadi dia P sama dengan -1,-1,-1 transpose. Untuk menghasil net inputnya, jadi adalah N sama dengan WP plus B. Jadi 0 min 1 kita masukkan nilainya, setelah dihitung hasilnya adalah min 1. Kemudian menerapkan fungsi aktivasi hardlim. Jadi A sama dengan hardlim min 1 sama dengan min 1. Jadi kesimpulan perhitungannya yaitu jaringan berhasil mengklasifikasikannya sebagai jeruk A sama dengan min 1 walaupun bentuk jeruk itu tidak sempurna. Kemudian nomor 4 yaitu menganalisis Hamming network. Jaringan Hamming terdiri dari 2 layer, feed forward layer dan recurrent layer. Analisisnya peran spesifik dari masing-masing layer tersebut. Mengapa layer pertama menggunakan fungsi pure lane sedangkan layer kedua menggunakan post lane? Nah, untuk yang nomor 4 ini adalah analisis layer pada Hamming network. Jaringan Hamming dirancang untuk mengenali prototipe dengan menghitung kesamaan. Nah, yaitu feed forward layer atau fungsi pure lane. Layer pertama ini bertugas untuk menghitung skor korelasi atau inner product antara input dan juga vektor prototype. Semakin mirip input dengan suatu prototype, semakin besar juga output numerik dari fungsi linear pure lane ini.
Sedangkan recurrent layer itu fungsi Poisson. Layer kedua berfungsi sebagai mekanisme kompetisi, winner takes all atau maxnet. Fungsi Poisson memotong semua nilai negatif menjadi nol, sehingga menekan output dari neuron yang lemah dan terus memperkuat neuron dengan nilai awal korelasi tertinggi hingga hanya satu neuron aktif yang tersisa. Dan yang nomor 5 itu C5, mengevaluasi Hopfield Network. Jaringan Hopfield dirancang sebagai associative memory yang bersifat recurrent. Evaluasilah penggunaan fungsi transfer sublinks pada jaringan ini. Apa yang akan terjadi pada keluaran jaringan setelah beberapa iterasi jika fungsi transfer diubah menjadi pure link? Berikan argumentasi Anda. Nah, untuk nomor 5 ini ada evaluasi fungsi transfer pada Hopfield Network. Pertama itu penggunaan sublinks. Jaringan Hopfield merupakan associative memory. Fungsi sublinks mencegah keluaran dari setiap neuron menjadi tak terbatas dengan membatasi output pada rentang min 1,1. Ini memastikan bahwa energi function jaringan selalu menurun dan convergence secara stabil pada titik penarik atau attractor. Kemudian jika diganti pure link, jika fungsi pure link digunakan, tidak ada batasan nilai aktivasi. Jika matriks bobot memiliki eigenvalue lebih dari 1, nilai keluaran jaringan akan terus membesar menuju tak terhingga seiring iterasi, sehingga jaringan akan divergent dan gagal mengenali pola secara stabil. Baiklah, untuk penjelasan bagian A hanya itu saja. Jika ada kekurangan saya mohon maaf. Untuk ada bagian B yaitu problem set dan bagian C yaitu aktivitas pemrograman, yaitu sudah saya cantumkan ke dalam dokumen. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.